dinamika, tetapi tetap saya menolak dengan keras tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, menghadiri penjelasan pers saya tentang berita-berita beberapa hari ini menyangkut wawancaranya Bapak Presiden Abdullah Wahid di majalah Newsweek yang terbaru. Sebetulnya dengan penjelasan daripada juru bicara Presiden Pak Bima Witular kemarin sore dan tadi pagi di koran-koran sudah dimuat, saya kira masalah ini menurut pendapat saya sudah jelas dan tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Ya, jadi saya menganggap bahwa Presiden tidak menuduh saya. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk klarifikasi beberapa hal. Ya, pertama, saya berterima kasih kepada beberapa pejabat Polri yang dengan tegas menyebut bahwa belum menemukan dan tidak menemukan indikasi-indikasi keterlibatan saya. Karena memang saya tidak terlibat, saya menolak segala tuduhan bahwa saya terlibat dalam kasus pemboman malam Natal tersebut. Tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang keji dan menurut saya merupakan disinformasi. Jadi saya menolak itu, dan itu pun yang saya sampaikan ke Bapak Presiden. Sebetulnya pada tanggal 24 malam itu sendiri, pada kira-kira 1 jam 2 jam setelah ledakan, sebetulnya sudah ada yang menelpon saya, ya, dan saya sudah tahu bahwa sudah beredar tuduhan-tuduhan seperti itu. Saya tidak tanggapi karena ini biasa dalam suasana bangsa kita akhir-akhir ini. Sering orang mudah menuduh, mudah membuat rumor dan sebagainya, jadi saya tidak begitu tanggapi. Tapi setelah beberapa hari terus saya menerima telepon dari kawan-kawan, juga di antara wartawan-wartawan juga bahwa nama saya dikait-kaitkan. Jadi saya menganggap itu adalah suatu kampanye yang direncanakan untuk terus-menerus menghancurkan kepribadian saya, character assassination. Saya anggap memang itu sudah lama berlanjut. Dan apa saja yang terjadi memang saya selalu dituduh. Jadi saya anggap itu sudah biasa sebetulnya, sebagai mungkin bagian daripada mungkin kehidupan yang sekarang kita sedang membangun sebetulnya, kehidupan demokrasi yang sehat. Jadi mungkin ini masa transisi, jadi mungkin masih banyak orang yang memanfaatkan masa transisi ini tujuan-tujuan mereka sendiri. Jadi ini menurut saya gejala tidak sehat. Namun saya tidak terlalu tanggapi. Tetapi memang waktu Lebaran saya menyampaikan pesan lewat keluarga Presiden yang saya ketemukan pada saat saya ke istana dalam rangka Lebaran. Saya memang menyampaikan pesan, tolong sampaikan, saya sudah mendengar ada usaha untuk terus mendiskreditkan saya, terus memfitnah saya, dan tolong sampaikan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden jangan percaya. Dan kalau perlu saya siap dipanggil, ya saya siap dipanggil untuk mengklarifikasi. Jadi tadi pagi pun saya mendapat telepon dari kerabat dekat Presiden. Mungkin dalam beberapa hari ini saya juga akan sowan ke beliau. Jadi untuk ya terus menerus memelihara komunikasi dan untuk jangan sampai berlarut proses bisik-bisik yang merugikan banyak pihak. Saya kira demikian ya. Jadi saya tidak menganggap itu persoalan perlu dibesarkan. Saya anggap bahwa memang ini dinamika, tetapi tetap saya menolak dengan keras tuduhan-tuduhan seperti itu. Seluruh hidup saya telah bersumpah pada diri saya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Masa saya akan berbuat untuk mencelakakan bangsa saya sendiri. Saya menganggap tindakan
terorisme semacam itu adalah tindakan biadab. Itu saya katakan dari yang pertama, itu tindakan biadab, tindakan orang-orang yang tidak bermoral, tidak berhati nurani. Ya, jadi saya menolak bahwa saya dikait-kaitkan dengan semacam itu. Juga saya masih mendengar ada kelompok-kelompok yang mengatakan ada 9 jenderal terlibat, mungkin ada 90 jenderal, ada 900 jenderal. Itu gampang saja untuk menyebut-nyebut semacam itu. Saya anggap itu juga ucapan-ucapan yang kurang bertanggung jawab. Ya. Masalah-masalah ini adalah sangat sulit, masalah pelik. Untuk mengusut macam ini perlu pengusutan yang profesional, dan saya percaya bahwa Polri akan mampu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi saya kira dari masyarakat mungkin perlu beri kesempatan untuk Polri dan semua instansi terkait untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau hanya melontar-lontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, saya kira ini kurang sehat. Dalam rangka kita membangun masyarakat madani, masyarakat yang dewasa, ya, kita perlu kesejukan. Kita sekarang mengharapkan pemimpin-pemimpin yang arif, yang dapat memberi kesejukan supaya kita bisa keluar dari kemelut ekonomi. Rakyat kita yang 200 sekian juta itu bisa tenang dan bisa berkarya, bekerja dengan baik. Sekarang saya kira rakyat kita butuh pekerjaan, butuh penghasilan yang baik. Kita untuk ekonomi, untuk bangkit, kita perlu ketenangan dan kesejukan politik. Dokumen sendiri bahwa telah mengikuti Sekarang, rapat sejak Januari. Dokumen itu gampang saja, berapa detik sih bisa dibuat dokumen. Ya. Dokumen itu hati-hati lah, sebagian besar juga memang tujuannya untuk menciptakan keresahan. Ya. Saya kira dokumen-dokumen itu derajat kepercayaannya, tingkat kebenarannya itu sangat rendah. Ya. Pak, setelah Bapak diisukan atau ada wawancara di Besuk itu, pernah kontak dengan Pak Hartono nggak Pak untuk membicarakan masalah ini? Tidak, saya belum kontak, tapi ya, mungkin sebagai silaturahmi perlu juga mungkin. Ya. Jadi ya kebetulan saya sama Pak Hartono sudah kira-kira 3 tahun tidak pernah jumpa. Ya, mungkin beliau punya kesibukan, saya juga sering di luar negeri ya. Jadi memang itu ternyata setelah kita pelajari wawancara di Newsweek itu sendiri, sebetulnya itu kan bukan tuduhannya Bapak Presiden. Jadi mungkin wartawan-wartawan saya kira juga yang mungkin dalam rangka menaikkan oblah dan sebagainya. Itu kalau headline-nya apa itu sensasional kan oblah naik. Jadi saya maklumi lah, mungkin kalian juga perlu apa itu. Itulah pernyataan pers yang disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait dengan tudingan Presiden Abdurrahman Wahid kala itu yang menyampaikan pernyataannya di salah satu media internasional, yang itu kemudian dibantah oleh Prabowo Subianto. Dan seperti yang kita lihat di tempo.co, di mana diberitakan terkait dengan pernyataan dari Prabowo Subianto yang membantah tudingan dari Gus Dur tersebut. Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto membantah tudingan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di majalah Newsweek Singapura edisi terakhir bahwa dirinya dan mantan Kasat Jenderal Purnawirawan R. Hartono adalah biang keladi di balik peristiwa pemboman di malam Natal lalu. Demikian diungkapkan mantan Pangkostrat yang kini tengah berada di Kuala Lumpur, Malaysia saat menghubungi Tempo Senin 15 Januari melalui telepon. Majalah Newsweek Singapura edisi 15 sampai 22 Januari memang memuat wawancara Melinda Lee dan Joe Kotsaren dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam wawancara itu, Presiden menuding menantu mantan Presiden Soeharto, Legend Purnawirawan Prabowo Subianto, dan mantan Kasat Jenderal Purnawirawan R. Hartono sebagai orang-orang yang terkait dalam tragedi yang disebut Newsweek sebagai Natal berdarah.
Dalam wawancara tersebut, Presiden mengaku pemerintahannya telah membuat kemajuan dalam penyelidikan soal bom Natal. Berdasarkan laporan kepolisian itu, para Presiden, motif dibalik pemboman adalah untuk menstabilisasikan pemerintahannya. Namun sejauh ini belum ada bukti yang legal, ujar Gus Dur seperti dikutip Newsweek. Presiden juga mengatakan dia menerima pesan dari mantan Pangkostrat Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang menyatakan kekecewaannya karena namanya dicantumkan dalam laporan penyelidikan kepolisian soal bom. Selain Prabowo, Bapak Gus Dur, laporan itu juga menyebut nama mantan Kasat Jenderal Purnawirawan R. Hartono. Menurut Presiden, laporan itu masih harus dibuktikan. Ini artinya polisi akan menyelidiki dan jika ditemukan bukti, mereka akan ditindak, kata Gus Dur. Dalam pembicaraan singkatnya dengan Tempo Senin 15 Januari sore, menurut Bowo, demikian panggilan akrab putra Begawan Ekonomi Sumitro Jojo Hadi Kusuma ini. Sudah lebih dari 3 tahun dirinya tidak pernah bertemu dengan mantan Kasat Jenderal Purnawirawan Hartono. Terakhir tahun 1999, Pak Hartono sempat menghubungi saya via telepon. Saat itu saya ada di Kuala Lumpur, Malaysia, tapi tidak ada pertemuan setelah itu, tepis dia. Pun tambah Bowo, tidak ada niatan dirinya untuk melangsungkan pertemuan. Bowo menyatakan kaget mendengar tudingan tersebut. Ia menuturkan sempat bertemu langsung dengan Gus Dur saat silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 27-28 Desember 2000 lalu di Jakarta. Saat itu jelasnya ia memang menyempatkan diri pulang ke Jakarta dan melakukan halal bihalal dengan keluarga, kerabat, dan rekan-rekannya, termasuk diantaranya adalah Gus Dur. Menurut Bowo, saat itu Gus Dur tak sedikit pun menyinggung tentang tudingannya tersebut. Walau menyatakan kecewa, Bowo mengaku tidak merasa marah pada Presiden. Ia juga tidak merasa tersinggung atau akan menuntut Presiden ke pengadilan. Saya hanya agak repot jadinya, padahal saya saat itu sedang tenang-tenang berbisnis di Kuala Lumpur, kata Bowo. Kendati demikian, akunnya dirinya tetap merasa perlu untuk melakukan klarifikasi dengan Presiden Wahid secara langsung untuk menjernihkan masalahnya. Sementara itu, ketiga juru bicara kepresidenan saat dihubungi Tempo Interaktif secara terpisah melakukan klarifikasi dari pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid di majalah terbitan Singapura itu. Presiden sebenarnya tidak bermaksud untuk menuduh kedua mantan tokoh AD itu terlibat dalam kasus pemboman malam Natal. Keterlibatan kedua tokoh itu masih perlu dibuktikan dalam penyelidikan kepolisian. Presiden, kata Yahya C. Stakuf, sebenarnya ingin menceritakan perihal ketidaksenangan Prabowo yang mengetahui namanya tercantum dalam laporan polisi sebagai pihak yang terlibat dalam pemboman malam Natal. Presiden mengemukakan hal ini setelah Prabowo menanyakan kepada Presiden kenapa namanya disebut-sebut terlibat dalam serangkaian aksi itu. Padahal pencantuman nama itu bukan berarti Prabowo adalah tersangka dalam kasus itu, karena polisi masih akan melakukan investigasi. Tandasnya adalah hak Prabowo untuk mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pemboman malam Natal. Namun pernyataan Presiden dinilai sebagai ungkapan yang mendorong agar penyelidikan kasus pemboman tetap diteruskan oleh polisi. Kita tidak mencari pertentangan perkataan siapa dengan siapa. Jelasnya apa yang dikatakan Presiden merupakan suatu ungkapan yang mendorong agar penyelidikan mengenai kasus peledakan bom itu tetap diteruskan oleh pihak kepolisian, tegas Wimar. Wakapolri Komisaris Jenderal Panji Atma Subrata sendiri membantah polisi telah membuat laporan menyangkut keterlibatan kedua tokoh tersebut. Polisi saat ini tengah memeriksa 240 saksi yang terkait dengan peristiwa pemboman malam Natal dan belum bisa disimpulkan siapa yang jadi tersangka.
Sinyalemen keterlibatan mantan jenderal dalam pemboman malam Natal ini pernah dilontarkan oleh Koordinator Tim Investigasi Forum Indonesia Damai (FID) Asmarah Nababan saat memaparkan hasil investigasi FID Jumat 12 Januari. Asmara menegaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaku aksi peledakan di berbagai kota pada malam Natal tahun lalu memiliki keterkaitan dengan mantan jenderal. Kalau saya menyebut nama Jenderal A sebagai pelaku, maka FID harus bisa menunjukkan fakta yang kuat. Tanpa itu akan menjadi fitnah, ujarnya. Jadi itu ulasan Tempo terkait dengan pernyataan klarifikasi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto soal tudingan keterlibatan dirinya dalam suatu peristiwa di tahun 2009.